Presiden Yusuf Kala, saudara, optimistis Anies Baswedan dapat memenangkan Pilpres 2024. Menurut JK, hasil survei sejumlah lembaga yang menempatkan Anies di bawah Prabowo dan Ganjar tidak menggambarkan suara 205 juta pemilih di Pilpres 2024. Yang berbahagia pada pagi hari ini dari kebanggaan bagi kita semua. Trump juga rendah sekali elektabilitasnya menurut para peneliti. Tapi Trump terpilih. Dulu banyak hal begitu. Artinya bahwa itu tentu ada pengaruhnya. Tetapi pilihan daripada 1.200 orang pada pemilih 205 juta. Itu tidak menggambarkan saya itu. Ada caranya, tapi saya kira juga pasti tidak terlalu akurat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto minta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tak meninggalkan koalisi yang telah dibangun. Prabowo menegaskan dirinya bersama Partai Gerindra telah nyaman berkoalisi dengan Caimin dan PKB. Hal ini diungkap Prabowo saat menghadiri milad ke-25 PBB di kawasan Serpong, Tangerang, Banten kemarin. Mengherankan bahwa kok kalau saya di tengah PBB saya merasa nyaman, saudara sekalian. Itu kalau saya di PBB. Kalau saya di tengah PKB, saya merasa nyaman juga. Gus, jangan kemana-mana, Gus. Terkait pernyataan Prabowo untuk tidak meninggalkannya, Caimin mengaku tak akan pergi meninggalkan koalisi bersama Partai Gerindra. Caimin menegaskan hingga kini PKB masih berkoalisi dengan Partai Gerindra meski ada tawaran dari koalisi lain. Saya nggak kemana-mana, saya masih sama Prabowo. Oh, berarti belum ada keputusan untuk pindah koalisi ya Gus ya? Apa? Belum ada keputusan pindah koalisi ya Gus? Tidak akan pindah koalisi ya Gus? Oh, nyaman juga. Saya juga nyaman kok dengan PBB. Sebelah kiri Pak, sebelah kiri Pak. Kayak soal cawapres Pak, tanggapan soal cawapres Pak. Proses, tunggu waktu yang tepat. Partai Bulan Bintang resmi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2024. Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra mengatakan Prabowo merupakan sosok calon pemimpin yang punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. Hal ini diungkap Yusril saat PBB menggelar hari jadinya ke-25 di kawasan BSD Tangerang, Banten kemarin. Yang membuat saya sampai pada kesimpulan, sekali ini PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Sekali ini, insya Allah dengan dukungan PBB, Pak Prabowo Subianto akan memenangkan pertarungan pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Mendapat dukungan PBB, Prabowo mengaku terharu dan memastikan akan amanah serta berupaya tidak mengecewakan. Prabowo menambahkan, dukungan dari PBB ini jadi tambahan kekuatan dan kepercayaan untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Sungguh adalah sesuatu yang mengharukan bagi saya. Sehingga supaya saya mampu menjalankan harapan-harapan itu, sehingga saya tidak akan mengecewakan pertimbangan-pertimbangan dan harapan-harapan tersebut. Selain Partai Gerindra, milad ke-25 PBB ini juga dihadiri sejumlah perwakilan partai politik seperti PKB, PAN, PKN, Partai Gelora, serta Partai Garuda dan juga PSI. Tim Liputan,
Kompas TV. 7 bulan jelang Pilpres Februari 2024 tahun depan, peta arah koalisi partai politik pendukung bakal calon presiden, saudara, ini semakin dinamis. Kita simak, inilah peta arah koalisi partai politik pendukung bakal calon presiden 2024. Yang pertama kita lihat di Baca Pres, Ganjar Pranowo didukung sampai dengan saat ini ada 3 parpol, yakni ada PDI Perjuangan, ada P3 dan juga Perindo. Sementara untuk bakal calon presiden Prabowo Subianto juga didukung 3 partai, yakni Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan yang terbaru adalah Partai Bulan Bintang, PBB. Kita bergeser ke bakal calon presiden Anies Baswedan. Juga sama dengan Ganjar dan juga Prabowo yang didukung sampai dengan sekarang oleh 3 partai politik. Ada Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Nah, sementara PAN baru akan mengumumkan keputusan arah dukungan bakal calon presiden pada Agustus nanti. Sementara itu, saudara, mantan Ketua Umum sekaligus politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala menyebut Golkar telat menentukan arah koalisi mendukung bakal calon presiden. JK juga menilai Partai Golkar tidak mandiri bergantung pada penguasa untuk memutuskan langkah politik. Hal ini disampaikan JK usai menghadiri acara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. JK menyayangkan sikap Golkar yang dinilai telat menentukan arah koalisi dalam Pilpres 2024. JK menyebut sebagai salah satu partai besar, Golkar dinilai tak mandiri bahkan bergantung pada penguasa dalam menentukan langkah politik. JK mewanti-wanti sikap Golkar ini berbahaya secara demokrasi. Golkarnya sendiri agak telat sebenarnya mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya, dan siap berani Golkar itu untuk berdiri sendiri untuk menentukan dengan ini saya. Kalau terlalu ya semua partai lah 86% tidak mandiri dalam penentuannya. Ini secara demokratis ini kan berbahaya kalau begini terus. Jadi partai sendiri tidak mandiri, tidak seperti itu. Nah, apabila partai diganggu lagi, makin kacau politik ini. Dan di tengah isu Munaslup Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengumpulkan 38 ketua DPD tingkat provinsi di Nusa Dua, Bali. Usai pertemuan 4 jam menghasilkan keputusan seluruh DPD tingkat provinsi Partai Golkar se-Indonesia tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo, termasuk menyerahkan keputusan soal arah koalisi mendukung bakal capres pada Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto, serta menyepakati menolak penyelenggaraan Munaslup. Kami sudah putuskan ini di Munas, kami sudah putuskan di Rapimnas dan di Rakernas. Kami komit satu komando di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda selama 5 tahun ini sampai akhir periode ini nanti tahun 2024. Nah, oleh karena itu kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan bahwa isu Munaslup itu memang diusulkan oleh 2/3. Kami nyatakan 100% kami di sini menolak Munaslup. Ditemui saat kunjungannya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberi peluang partai lain sebagai pendamping bakal capres Anies Baswedan dalam pemilihan Presiden 2024. Namun menurut Surya Paloh, hingga sekarang Partai Nasdem belum menerima usulan nama bacawa pres pendamping Anies dari partai politik manapun. Menurut Surya, figur yang cocok untuk Anies Baswedan haruslah merakyat dan punya rekam jejak baik. Siapa yang mencalonkan capres pertama? Nasdem atau partai lain? Iya, Pak. Sosok pendampingnya Pak gimana, Pak? Nasdem dulu satu. Sekarang saatnya Nasdem harus kasih kesempatan teman-teman dari partai lain calonkan siapa wapresnya, baru Nasdem ikut. Sejauh ini sudah ada berapa nama Pak yang diusulkan, Pak? Ada berapa nama yang diusulkan, Pak? Berapa kali? Memang yang paling jauh ya calon presidennya. Jadi belum
ada namanya Pak. Dari Bapak kalian nggak dapatkan itu. Setelah ini Kompas Petang akan dibawakan oleh rekan saya Cynthia, silahkan. Ya, terima kasih Audrey. Saudara PBB baru saja mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai capres. Lalu akan bergabung kemana Partai Golkar dan PAN, ke koalisi Ganjar atau Prabowo? Perbincangan yang akan kami hadirkan selepas jeda. Tetap di Kompas Petang. Presiden Jokowi ungkap bencana kelaparan yang menyebabkan 6 warga meninggal di Papua Tengah. Selain cuaca ekstrim, gangguan keamanan menyebabkan bantuan sulit disalurkan. Dua kue kopi, kopi nikmat, nyaman diminum. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku aqua dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni